saya ulangi ya. Siapa tahu nanti ada yang belum hadir terus nyimak rekamannya. Nah, kepada Allah. Al-mas'ah yang salithah. Ya, atau bahasan yang ketiga adalah barang siapa yang mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak boleh mencintai ya siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut orang yang menentang Allah itu adalah orang yang sangat dekat dengannya, ya. Orang yang sangat dekat, orang yang sangat dia yang sangat dia sayangi, orang yang sangat dekat, bisa jadi kerabat atau keluarga gitu kan, atau mungkin bisa jadi apa namanya, intinya sahabat ya, intinya orang yang sangat dekat dengan dia, tapi orang tersebut menentang Allah atau menyelisihi hukum-hukum yang Allah tetapkan, maka kita tidak boleh menaruh cinta kepada orang tersebut ya. Kalau toleransi ya, tapi bukan berarti kita setuju ya, bukan berarti kita cinta, kita mendukung, itu tidak boleh ya. Sebagaimana kita membuktikan bahwasanya kalau kita cinta kepada Allah, maka kita juga harus ikut membela Allah. Nah, logika dasarnya adalah misal Muzaffar ini suka sama seseorang ya, suka sama seorang atau orang lah, ada orang, jangan Muzaffar. Misal ada orang yang dia itu punya kekasih ya, ada orang yang dia itu punya kekasih. Ketika kekasihnya dihina oleh orang ya, oleh orang lain atau direndahkan, tentu dia akan tersakiti ya, merasa sakit, merasa marah gitu kan, karena tidak terima ya, walaupun yang menghina itu mungkin dari sahabatnya ya, tapi karena dia sudah cinta sama kekasihnya, maka itu tidak dia setujui begitu ya. Tidak mungkin dia malah justru mengiyakan gitu kan. Karena dia pasti akan membela orang yang dia cintai seperti itu. Nah, nah sama ya, tentunya untuk Allah itu permisalannya lebih tinggi lagi ya. Apalagi Allah itu yang menciptakan kita, yang memberikan kita segalanya. Maka cintanya itu harus lebih besar daripada cinta kita kepada makhluk ya. Maka kita tidak boleh kita condong ya, condong membela atau mencintai orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala la tajidu ayya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun ayyuwalun wa yuhibbun wa yansuruna man haddallaha wa rasulah ay man khafa syar'allah wa syari'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajid, tidak didapati, la tajidu ayya Muhammad ya. Jadi Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ya Muhammad, yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaddun ya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yuwaddun, mereka mencintai, mereka condong dan mereka menolong siapa? Man hadallaha wa rasulah. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menyelisihi syariat Allah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada orang yang betul-betul beriman, kok malah orang itu malah membela orang-orang yang menyepelekan syariat atau melanggar syariat dengan terang-terangan, ya, menentang Allah dan Rasulnya ya. Orang mengatakan, oh ini sholat itu tidak wajib gitu ya. Bagaimana bisa sholat tidak wajib? Sholat sudah dikatakan jelas sholat itu wajib. Ada orang mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib ya bagi kaum muslimin misalnya. Kita tidak boleh condong kepada orang-orang seperti itu. Ya, haram. Walau kana aba'uhum wa abna'uhum au ikhwanuhum au ashiratuhum. Ya. Walaupun orang-orang itu yang menentang Allah itu adalah ayah-ayah kita, ayah mereka atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka, kerabat mereka, ya, tetap tidak boleh kita bela apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan tidak boleh kita bela, kita condong terhadap apa mereka yang lakukan. Tidak boleh. Karena jangan karena kemudian mereka misalnya kerabat ya,
atau misal sahabat dan yang lainnya, kita katakan, oh ya nggak apa-apa itu, soalnya itu bapak saya misalnya, atau bapak itu apa namanya keluarga saya, kerabat saya. Jangan ya. Namanya pelanggaran ya pelanggaran. Orang menentang Allah ya kita katakan itu tidak benar. Ya, saya tidak menyukai ya orang tersebut karena beliau itu apa namanya menentang syariat syariat yang Allah tetapkan. Ya. Jadi tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bisa dipahami sampai di sini, Muzaffar dan Umamah? Bisa, Ustaz. Nah, di sini tuh maksudnya adalah bukan berarti kemudian kita oh, apa namanya terus nggak komunikasi sama sekali gitu, nggak. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah kita tidak cinta, ya, kita tidak membela, ya, apa-apa yang mereka lakukan dan kita tidak condong kepada mereka. Ya. Kita tidak suka kepada mereka. Seperti itu. Tapi tetap kalau muamalah ya tetap muamalah. Muamalah, tetap muamalah, kita nasihati, ya, kita nasihati, ya. Jangan kemudian mungkin misal ya bila misal qadarullah ada orang seorang anak bapaknya kemudian menentang syariat Allah mengatakan oh nak sholat ini nggak perlu misalnya sholat nggak sholat ya sama saja misalnya nggak ada manfaatnya misalnya terus setelah itu kita benci terus nggak mau ini nggak kita justru apa namanya kita tidak setuju tentunya dengan itu ya. Kita menentang itu ya kita tidak suka dengan beliau karena perilakunya tapi karena masih ada hubungan tentu saja kita masih komunikasi ya kita pelan-pelan dakwahi ya kita dakwahi ya kita berikan nasihat yang sebaik-baiknya dan semoga Allah berikan hidayah seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Nah, Umamah, paham Umamah? Paham, Ustaz. Nah, jadi seperti itu. Bukan berarti kemudian kita menjadi apa namanya berlebihan itu juga tidak, tapi kita tidak condong kepada mereka. Imtadahallahu hada sanfi minal mu'minin yani haula ila yuwaluna ma khalafa syar'illah wa syar'i Rasulillah. Allah memuji kaum mukminin yang seperti ini. Ya ini mereka yang mereka itu tidak condong kepada orang-orang yang menyelisihi syariat Allah dan syariat Rasulullah. Walau kana walau kanu aba'uhum au abna'uhum au ikhwanuhum au ashiratuhum. Ya. Walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, ya di sini dikatakan bahkan sangat dekat ya, bapak-bapak mereka. Bayangkan ya, bapaknya sendiri menentang syariat Allah. Ini tentu ujiannya sangat besar sekali ya kalau kita jadi anak, bapaknya menentang syariat Allah. Besar sekali ujiannya. Nah, tentu kita tidak boleh condong mengiyakan gitu kan, mencintai apa yang mereka lakukan tidak boleh. Ya, tapi kita tetap harus menasehati. Kita dakwahi pelan ya, karena yang namanya keluarga itu cara nasehatinya berbeda ya. Apalagi anak nasehatin ke bapak atau anak nasehatin ke ibu. Ini harus dengan kondisi tata bahasa gitu kan dan juga tata krama ya, tata cara yang pas, tidak boleh sembarangan ya. Karena sekali kita salah ngomong saja itu sudah bisa membuat orang tua murka ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau berdakwah kepada orang tua itu jauh lebih sulit terkadang daripada berdakwah kepada orang yang tidak dikenal. Nah, karena orang tua itu tahu kita sejak kecil ya, tahu kita sejak kecil. Ya, keluarga kita itu tahu kita sejak kecil. Nah, kalau keluarga kita qadarullah ada yang melakukan pelanggaran syariat, tentu membenahinya itu biasanya susah. Ya, biasanya lebih susah dibandingkan orang-orang lain. Nah, abnauhum atau anak-anak kita. Ya, kalau anak ini biasanya juga Allah berikan beberapa orang ini ujian anaknya itu susah dibilangi gitu kan. Nah, menentang syariat ya qadarullah. Ya namanya orang ujiannya bermacam-macam ya. Namanya orang ujiannya bermacam-macam. Antum ya, Umamah dan juga siapa Muzaffar bersyukur kalau misal antum berada di jalan yang lurus ya, bisa berbakti kepada orang tua, melaksanakan ketaatan ya. Nah, karena itu sebuah apa namanya? Kebanggaan ya. Antum bisa melaksanakan ibadah
tepat kemudian membuat orang tua antum senang, itu sudah termasuk berbakti kepada orang tua ya. Membuat orang tua senang, membuat orang tua bahagia itu sudah termasuk bagian dari berbakti ya, berbakti. Jadi selama orang tua masih ada, maka silahkan berbakti, lakukan apapun yang mereka ya lakukan apapun yang bisa membuat mereka bahagia selama itu tidak melanggar syariat Allah. Nah, baik, kita kembalikan ke sini. Lahum hama jaza'u haula. Apa balasan bagi mereka? Lahum khamsatu anwa'i minal jaza'. Nah, silakan ditulis balasan bagi orang-orang mukmin. Nah, balasan bagi orang-orang mukmin yang tidak condong terhadap orang yang menentang agama Allah atau syariat Allah. Saya ulangi, balasan bagi orang mukmin yang mereka tidak condong terhadap orang yang menentang agama Allah atau syariat Allah. Nah, sudah ditulis? Udah, Ustaz. Sudah. Umamah gimana Umamah? Sudah, Ustaz. Nah, kalau ketinggalan bilang ya, takutnya saya kecepatan juga. Ada 5 balasannya. Ada 5. Qala ta'ala ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ya. Ayatsabatallahu azza wa jalla liman fi qulubihim. Yang pertama adalah Allah tetapkan iman di dalam hati mereka. Saya ulangi, balasan yang pertama adalah Allah tetapkan iman di dalam hati mereka, ya, bersyukur. Nah, Allah bisa menetapkan hati bagi kita semua, ya. Semoga Allah bisa terus menetapkan keimanan yang teguh di dalam hati kita. Nah, balasan yang pertama, Allah tetapkan keimanan di dalam hati mereka. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah kita tidak condong kepada orang yang menentang agama Allah. Nah, orang menentang agama Allah malah kita bela ya. Banyak orang seperti itu di zaman sekarang ya. Banyak istighfar ya. Semoga kita bisa terhindar dari fitnah-fitnah yang seperti itu ya. Sudah jelas-jelas ya. Hadis sahih mengatakan misalnya musik haram misalnya. Sudah dikatakan jelas sahih, kemudian ada yang menentang. Atau misal sudah ada yang mengatakan bahwasanya atau hadis sudah jelas ya, salat itu wajib ya. Inna sholata 'alal mu'mina kitaban mawquta. Sebenarnya salat itu adalah kewajiban bagi setiap mukmin. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kita salat ya. Kemudian ada orang mengatakan, saya tingkatannya sudah tinggi, saya sudah jadi ahli dalam syariat misalnya, kemudian saya sudah tidak perlu sholat lagi misalnya. Saya sudah dekat dengan Allah misalnya. Ini bagaimana ya? Nabi saja yang sudah sangat dekat hubungannya dengan Allah ya, diangkat langsung melewati apa namanya? Langit ketujuh, begitu kan? Isra Mi'raj saja Nabi itu masih diwajibkan sholat ya. Ini ada orang katanya karena ilmunya sudah tinggi, maka tidak diwajibkan baginya sholat. Maka kita katakan dia telah menentang syariat Allah. Nah, yang kedua, balasan kedua adalah wa ayyadahum bi ruhim min. Wa ayyadahum bi ruhim min. Apa ini ya? Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, wa ayyadahum bi ruhim min. Tunggu sebentar. Saya belum berani kalau misal ini belum melihat ininya. Takutnya saya salah menafsir. Nah, karena di sini tidak dijelaskan tafsirnya. Tunggu sebentar. Surat Al-Mujadalah. Nah, surat Al-Mujadalah ayat 23.
Tunggu sebentar. Al-Mujadalah. Mana ya Al-Mujadalah ini? Al-Mujadalah. Yang kedua adalah Allah menguatkan, ya, menguatkan mereka. Ya, Allah menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Nyanya besar. Allah menguatkan mereka ya dengan pertolongan darinya. Nyanya besar. Ya, silakan dicek di chat Zoom. Ya, Allah menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Kemudian yang ketiga, Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Allah memasukkan mereka ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Yang ketiga, Allah memasukkan mereka ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Allah memasukkan mereka ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Sudah ditulis? Kemudian yang keempat, Allah ridho terhadap mereka. Yang keempat, Allah ridho terhadap mereka. Allah ridho terhadap mereka. Sudah? Sudah. Yang kelima, mereka ridho terhadap Allah. Yang kelima, mereka ridho terhadap Allah. Nah, tunggu sebentar ya. Laptop saya mau drop. Tunggu sebentar, saya kembali lagi. Halo? Masih di sini? Muzaffar, Umamah? Sudah. Umamah? Masih Umamah? Aku Ustaz. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Afwan, laptop saya drop. Ulaika Hizbullah. Nah, ulaika Hizbullahi, mereka itu adalah kelompoknya Allah. Ya, kelompok yang Allah pilih. Mereka adalah kelompok yang ada di sisi Allah. Aihum ansarullah. Mereka adalah penolong-penolong bagi Allah fi ardihi di buminya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ay al-faizun fi dunya wal akhirah. Bukankah sesungguhnya Hizballah itu adalah orang-orang yang beruntung ya. Bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Nah, kesimpulannya ya, silakan ditulis. Kesimpulan idzan al-mas'alah al-ashalas allati yajibu alaina an nata'allamaha wa an
na'mala biha. Kesimpulannya ada 3 hal yang kita wajib pelajari dan kita amalkan dengan. Kesimpulannya, ada 3 hal yang wajib kita pelajari dan kita amalkan. Sudah ditulis? Sudah? Sudah. Yang pertama, adalah bahwasanya Allah adalah yang menciptakan kita bahwasanya Allah adalah yang telah menciptakan kita dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Nah, sudah? Sudah. Yang kedua, Allah tidak ridho. Sudah? Sudah. Allah tidak ridho untuk disekutukan. Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan apapun. Di dalam peribadahan kepadanya. Sudah? Sudah. Nah, yang ketiga, Umamah ketinggalan nggak, Umamah? Enggak, Ustaz. Baik. Yang ketiga, bahwasanya barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sudah, Sudah. maka dia tidak boleh condong. Kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Maka dia tidak boleh condong kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka dia tidak boleh condong ya kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sudah? Sudah. Walaupun mereka adalah orang-orang terdekatnya. Walaupun mereka adalah orang-orang terdekatnya. Walaupun mereka adalah orang-orang terdekatnya. Sudah? Sudah. Nah, Umamah gimana? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Saya rasa cukup ya malam hari ini karena sudah jam 9 lebih. Ya, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Umamah? Enggak ada, Ustaz. Baik. Nah,
Oh ya, jangan lupa ya untuk tahfidz dan juga ini apa namanya? Tugas wudhu. Ya, tugas wudhu itu ya Muzaffar ya. Muzaffar sama Umamah. Silakan segera dibuat. Maksimal hari Ahad ya. Maksimal hari Ahad. Kan mudah. Tugasnya kan mudah. Antum kan insya Allah sudah setiap hari wudhu gitu kan. Setiap hari wudhu. Nah, saya ingatkan lagi sebelum zoomnya ditutup, silakan dikerjakan. Kemudian yang akhwat dikirim ke Ustazah Rahma, ya ikhwan dikirim ke saya. Nanti masuk ke nilai harian. Nah, baik. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita di pelajaran selanjutnya. Kita cukupkan materi kita pada malam hari ini di sini. Ya, saya minta maaf kurang lebihnya. Nah, apabila ada salah-salah kata dalam ucapan, tindakan, ataupun perbuatan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.